Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Nulfi Unte dengan NPM 92211407133.014. Kali ini saya akan memaparkan tugas sosiologi pertanian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andri Amaliel Managanta. Baiklah, langsung saja saya mulai. Kelembagaan lokal di pedesaan Indonesia meliputi kelompok tani, subak, dan banjar yang berfungsi sebagai wadah kolaborasi dan berbagai pengetahuan. Pengetahuan lokal seperti kearifan dan pertanian kontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani melalui praktis yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap kondisi lokal. Jenis kelembagaan lokal pedesaan di Indonesia. Kelompok tani atau Poktan merupakan organisasi yang terdiri dari petani dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan menggabungkan beberapa kelompok tani untuk meningkatkan skala dan kekuatan tawar dalam pemasaran hasil pertanian. Badan usaha milik desa atau BUMDes didirikan untuk mengelola potensi ekonomi desa termasuk sektor pertanian. Perhimpunan Petani Pemakai Air atau P3A mengelola sumber daya air untuk keperluan pertanian, memastikan ketersediaan air yang cukup bagi petani. Balai Penyuluhan Petani atau BPP memberikan penyuluhan dan pendamping teknis kepada petani untuk meningkatkan praktek pertanian. Pengetahuan lokal pedesaan, kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan praktik pertanian yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat. Praktik pertanian berkelanjutan, meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Pengaruh kelembagaan dan pengetahuan lokal terhadap kesejahteraan petani, peningkatan akses sumber daya. Kelembagaan lokal membantu petani mengakses model, teknologi, dan pasar yang lebih baik. Peningkatan produktivitas. Melalui pelatihan dan penyuluhan, petani dapat mengadopsi praktek pertanian yang lebih baik, meningkatkan hasil panen. Pengetahuan komunitas. Kelembagaan lokal menciptakan solidaritas di antara petani, mendorong kolaborasi dan dukungan sosial. Sistem kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal berperan penting dalam pengelolaan pertanian di pedesaan dengan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan. Kearifan lokal membantu masyarakat memanfaatkan sumber daya secara optimal dan meningkatkan ketahanan pangan. Peran sistem kelembagaan lokal, pengambilan keputusan, dukungan teknis dan pelatihan, akses ke sumber daya, kontribusi pengetahuan lokal, praktik pertanian berkelanjutan, adaptasi terhadap lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, sinergi antara kelembagaan dan pengetahuan petani. Contoh kelembagaan lokal di Indonesia dapat dilihat pada masyarakat Baduy yang memiliki sistem logistik dan aturan adat yang mengatur kehidupan sehari-hari. Pengetahuan lokal mereka berpengaruh besar terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat identitas kebudayaan mereka. Kelembagaan lokal di masyarakat kesepuhan. Masyarakat kesepuhan yang berada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki struktur kelembagaan yang kuat. Mereka mengatur kehidupan sosial dan ekonomi berdasarkan tradisi dan kearifan lokal yang mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kelembagaan ini berfungsi untuk menjaga harmoni dalam masyarakat dan melestarikan budaya lokal. Pengaruh pengetahuan lokal terhadap masyarakat.
Pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat seperti dalam pengelolaan pertanian dan perikanan berkontribusi pada ketahanan pangan. Revitalisasi kearifan lokal. Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, revitalisasi kearifan lokal menjadi penting untuk mempertahankan identitas budaya. Dukungan pemerintah dalam memperkuat kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal di desa meliputi pemberian dana bantuan, penelitian, dan insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat. Contohnya, program inovasi desa yang memberikan dana untuk proyek yang melibatkan kearifan lokal dan memberikan masyarakat setempat. Sekian video dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.